Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nadia Falha dengan NIM 2320046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Ijazul Quran. Yang pertama, pengertian kemukjizatan Al-Quran. Cara bahasa, mukjizat atau ijaz berasal dari ajaza yu'jizu ijaza, yang mempunyai arti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya atau isim fa'il yang melemahkan disebut mukjiz. Tambahan tak marbutoh di akhir kata sehingga menjadi mukjizah, menunjukkan mubalaghah atau superlatif, artinya yang sangat melemahkan. Secara normatif, mukjizat adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Yang kedua, segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran bisa dilihat dari berbagai segi atau aspek, diantaranya sebagai berikut. 1. Mukjizat Al-Quran dari segi bahasa dan redaksinya. Allah tentu mempunyai maksud tersendiri mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas dan terang kepada Nabi Muhammad SAW, tidak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan bahasa Arab mempunyai banyak keistimewaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Arab umumnya mempunyai akar kata 3 huruf mati. Yang kedua, bunyi sangat menentukan dalam bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa Arab adalah bahasa yang kaya kosakata dan sinonimnya. Yang keempat, bahasa Arab juga memiliki tata bahasa yang rinci dan detail. Mukjizat Al-Quran dari segi sejarah. Isi dari kitab suci Al-Quran sangatlah lengkap. Bahkan kejadian masa lalu yang pada saat itu manusia belum diciptakan telah ada di dalamnya Al-Quran. Bercerita tentang awal mula penciptaan Adam, kemudian penciptaan Hawa sebagai pasangan Adam yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Selanjutnya Al-Quran menceritakan bagaimana Adam dan Hawa terusir dari surga, dan kisah kedua putranya yaitu Qabil dan Habil. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu dan umatnya seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang ditenggelamkan dalam banjir bandang yang begitu besar. Tiada satupun yang selamat kecuali para pengikutnya. Dalam Al-Quran, Allah juga menceritakan kisah-kisah teladan seperti kisah Aisyah istri Fir'aun, Luqmanul Hakim, Ashabul Kahfi, Iskandar, Dzulqarnain, dan tokoh yang baik lainnya, maupun kisah yang jahat seperti Namrud, Fir'aun, Qorun, Abu Lahab, dan lainnya, agar menjadi pelajaran bagi semua umat manusia. Semua kisah yang ada di dalam Al-Quran tersebut adalah fakta, bukan rekaan semata, walaupun sampai saat ini belum semuanya terbukti secara relatif. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran dari segi ramalan masa depan. Banyak sekali ramalan masa depan yang ada dalam Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ramalan kemenangan kerajaan Bizantium atau Romawi setelah kalah dari Persia pada beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, kemenangan umat Islam dalam Perang Badar. Yang keempat, mukjizat Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan. Segi lain dari kemukjizatan Al-Quran adalah isyarat-isyarat yang rumit terhadap sebagian ilmu pengetahuan alam, yang pada masa itu belum ada yang menemukannya. Namun, banyak sekali ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran tersebut dapat dibuktikan pada abad modern ini, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin. Ilmu yang berkembang pada saat ini membuktikan bahwa angin dapat membantu penyerbukan tumbuh-tumbuhan. Angin meniupkan benang dari sari sehingga dapat jatuh di kepala putik dan terjadi penyerbukan. Yang kedua, asal kejadian alam semesta. Seorang ahli astronomi yang bernama Jen mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari gas-gas yang berserakan secara teratur di alam yang luas, sedangkan bumi ini tercipta dari gas-gas yang tersebut yang memadat. Yang ketiga, kadar oksigen di angkasa yang berkurang. Terima kasih. Sedikit penjelasan tentang Ijazul Quran, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.